Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan dalam bentuk video presentasi kami tentang transformer listrik. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Akmal Mustafa Wibawa, Syarif Ahmad Hidayat, Brilian Nabil Arafah, dan Rangga Budi Satrio. Di sini kami akan membahas mengenai transformer listrik, mulai dari mekanismenya, persamaan fisikanya, dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, apa sih transformer listrik itu? Nah, transformer listrik itu adalah perangkat listrik statis yang berfungsi untuk mengubah tingkat tegangan listrik arus bolak-balik atau AC dari satu level ke level yang lain melalui prinsip induksi elektromagnetik. Transformer sangat penting dalam sistem kelistrikan modern karena memungkinkan penyaluran energi listrik secara efisien dan aman dari pembangkit hingga ke perangkat elektronik sehari-hari. Trafo ini hanya mengubah tegangan dan arus, tetapi tidak mengubah daya listrik idealnya, dan hanya bekerja pada arus bolak-balik atau AC. Selanjutnya adalah mekanisme trafo. Transformator bekerja berdasarkan dua prinsip utama fisika, yaitu hukum Ampere dan hukum Faraday. Prinsip pertama, yaitu hukum Ampere, menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Pada transformator, ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik atau AC, arus yang mengalir akan terus berubah terhadap waktu. Perubahan arus ini menyebabkan terbentuknya medan magnet yang juga berubah-ubah di sekitar kumparan primer. Medan magnet tersebut kemudian dialirkan melalui inti besi transformator agar menjadi lebih kuat dan terfokus. Yang selanjutnya, prinsip kedua yaitu hukum Faraday, yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet yang menembus suatu kumparan dapat menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL. Medan magnet berubah-ubah yang dihasilkan oleh kumparan primer akan menembus kumparan sekunder melalui inti besi. Akibat perubahan flux magnet yang terus terjadi, timbul tegangan induksi pada kumparan sekunder. Jika kumparan sekunder dihubungkan dengan rangkaian luar atau beban, maka arus listrik akan mengalir. Jadi singkatnya, trafo adalah alat yang mengubah listrik menjadi magnet di sisi primer, lalu mengubah kembali magnet tersebut menjadi listrik di sisi sekunder. Tanpa adanya perubahan medan magnet ini, induksi tidak akan terjadi. Itulah sebabnya trafo hanya bekerja pada arus AC dan tidak pada arus arah atau DC. Trafo sendiri dibagi menjadi dua, yaitu trafo step up dan trafo step down. Trafo step up mengacu pada proses meningkatkan tegangan dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, trafo step up adalah transformator yang dirancang untuk meningkatkan tegangan input yang lebih rendah menjadi tegangan output yang lebih tinggi. Kemudian untuk trafo step down mengacu pada proses meningkatkan tegangan dari level yang tinggi ke level yang lebih rendah. Oleh karena itu, trafo step down adalah transformator yang dirancang untuk meningkatkan tegangan input yang lebih tinggi menjadi tegangan yang memiliki output lebih rendah. Trafo-trafo tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang pertama untuk trafo step up, memiliki lilitan sekunder yang lebih banyak daripada lilitan primer. Kemudian, tegangan yang keluar lebih besar dari yang masuk. Lalu, sesuai hukum dengan kekekalan energi, saat tegangannya naik, maka kuat arusnya akan turun. Kemudian untuk trafo step down, yang pertama, lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer. Tegangan keluaran lebih kecil dari tegangan masukan. Kemudian, ketika tegangan diturunkan, maka kuat arus akan meningkat. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan trafo. Transformasi listrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti pengisian daya baterai dengan mekanisme transformator akan menurunkan arus AC dari stop kontak ke level tegangan yang diperlukan. Contoh lain, transformasi step down yang sering kita jumpai pada distribusi energi listrik dari tegangan tinggi menjadi tegangan menengah atau rendah pada tiang-tiang listrik di pinggir jalan. Selain itu, trafo juga digunakan dalam dunia teknologi, seperti smart grid, IoT, dan pusat data. Contohnya dalam smart grid dan IoT, di mana transformator digunakan untuk pengukuran trafo arus, trafo tegangan, dan isolasi sensor IoT, yang mana sistem kerjanya adalah trafo arus dan trafo tegangan akan menurunkan level sinyal untuk aman dibaca oleh perangkat. Untuk pusat data, UPS dan PDU sebagai penyangga daya antar
sumber listrik dengan perangkat kritis, dan sebagai perangkat sumber distribusi daya akan menggunakan trafo untuk stabilisasi dan isolasi untuk mencegah gangguan ground loop. Untuk penerapan lain, ada pada isolasi listrik, komponen jaringan, dan telekomunikasi. Gambar ini menunjukkan cara kerja transformer. Di sisi kiri ada kumparan primer yang dihubungkan ke sumber listrik AC. Tegangan AC menghasilkan arus bolak-balik yang menciptakan medan magnet berubah di inti besi. Medan magnet tersebut kemudian diteruskan ke kumpulan sekunder sisi kanan, sehingga timbul tegangan dan arus yang dapat menyalakan beban seperti lampu. Besar tegangan yang dihasilkan bergantung pada jumlah lilitan pada kumparan. Jika lilitan sekunder lebih banyak, tegangannya naik, dan jika lebih sedikit, tegangannya turun. Jadi, transformer memindahkan energi listrik melalui medan magnet tanpa sambungan langsung. Kumparan primer atau NP terhubung langsung ke sumber tegangan AC. Arus AC yang mengalir di kumparan ini akan menciptakan flux magnetik yang selalu berubah-ubah. Kumparan sekunder atau NS terpisah kelistrikan secara primer, di mana tegangan yang telah berubah dihasilkan. Inti besi terbuat dari lempengan besi lunak berlaminasi yang berfungsi untuk mengalirkan flux magnetik dari kumparan primer ke kumparan sekunder dengan efisiensi tinggi. Selanjutnya, persamaan ini adalah persamaan dasar transformator ideal. Perbandingan antara tegangan primer dan sekunder sama dengan perbandingan jumlah lilitan kumparannya. Selain itu, perbandingan arus bersifat kebalikan, di mana arus sekunder berbanding terbalik dengan arus primer. Persamaan ini berlaku untuk transformer ideal dengan efisiensi 100%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika tegangan dinaikkan, arus akan menurun, dan sebaliknya, namun daya tetap sama. Slide ini menjelaskan konsep daya pada transformator ideal. Pada transformator ideal dengan efisiensi 100%, daya masuk sama dengan daya keluar, sehingga daya primer sama dengan daya sekunder. Secara matematis dapat diluluskan sebagai P primer sama dengan P sekunder, atau V primer kali I primer sama dengan V sekunder kali I sekunder. Artinya, meskipun tegangan dan arus bisa berubah, energi yang dipindahkan tetap sama. Inilah alasan mengapa ketika tegangan dinaikkan, arus akan menurun dan sebaliknya. Selanjutnya, ini adalah penjelasan efisiensi transformator dalam kondisi nyata. Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara daya keluaran dan daya masukan, dikalikan 100%. Secara matematis dapat diluluskan sebagai N sama dengan daya output dibagi daya input, atau daya sekunder dibagi daya primer. Dalam praktiknya, transformer tidak pernah 100% efisien karena selalu ada rugi daya, seperti panas pada kumparan dan inti besi. Oleh karena itu, persamaan ini digunakan untuk mengetahui seberapa baik transformer bekerja. Terima kasih atas melihat presentasi dari kelompok kami ini. Jika ada salah kata, salah kelakuan, atau salah materi dalam PPT-nya, mohon dimaafkan dan segera diberitahu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.